Tiba-tiba terlepas pula anak panahnya. Kenalah si Tumang, matilah si Tumang nih. Nah, si Sangkuriang pun mulai panik. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah ataupun kisah legenda Sangkuriang atau yang sering disebut kisah Tangkubang Perahu Men yang ada di Bandung. Oke, jika kalian baru melihat channel ini, silahkan tekan tombol subscribe jika ingin mendukung channel ini. Jika tidak, ya udah nonton aja. Bagaimana sih kisah legenda Sangkuriang ini? Langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita ke videonya. Let's go men. Jadi awal cerita sebelum ada Sangkuriang itu ada sepasang kekasih dewa-dewi di Kayangan yang telah membuat kesalahan dan akhirnya mereka dikutuk oleh Sang Yang Tunggal untuk turun ke bumi tetapi menyerupai hewan. Sang dewi berubah menjadi babi betina yang bernama Wayung Yang dan sang dewa berubah menjadi anjing dan bernama Si Tumang. Mereka diturunkan ke bumi untuk menjalankan hukuman, untuk bertapa, untuk memohon pengampunan, untuk merubah wujud mereka menjadi dewa-dewi kembali men. Jadi pada saat itu diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara. Dia sedang berburu di tengah hutan. Lalu dia kencing men, ditampungnya di dalam daun jaring. Nah, setelah si raja itu kencing, dia akan lanjut balik untuk berburu. Nah, kebetulan si Dewi Kayangan yang tadi berubah menjadi babi betina itu men, dia kehausan pula men. Waktu lagi betapa ya kan. Terus dia nggak sengaja tuh minum air kencing si raja tadi yang ditampung di dalam daun jaring itu men. Nah, lalu entah kenapa bisa terjadi setelah dia meminum air itu secara tiba-tiba hamil pula dia. Habis itu dia kan singkat cerita dia hamil anak manusia, jadi melahirkan seorang anak cewek men yang sangat cantik. Ya mungkin karena keturunan juga, karena Dewi Wayung Yang itu kan Dewi Kayangan yang sangat cantik, bukan wujud saat dia jadi hewan. Waktu wujudnya saat jadi dewi itu kan cantik men ya. Wajar mungkin anaknya cantik. Dan karena tidak mungkin dia mengurus anak itu, ditinggalkan pula di tengah hutan. Dan gak lama kemudian si bayi itu dipertemukan sama si raja yang kencing tadi men. Si raja pun gak sadar bahwa itu yang diambil itu anak dia men. Nah, lalu dibawa pulang lah sama si raja itu dan diberi nama Dayang Sumbi. Itulah asal mula Dayang Sumbi itu men. Katanya dia lahir sebagai wanita yang sangat cantik men. Karena itu banyak pula laki-laki yang mau sama dia. Banyak pangeran yang memperebutkannya men. Nah, jadi kan banyak pangeran yang memperebutkan si Dayang Sumbi itu men kan, yang ingin menjadikannya sebagai istri. Nah, kan dia sebagai perempuan dia nggak suka gitu, gelisah, kayak nggak nyaman aja gitu kan. Tapi nggak ada satupun laki-laki yang diterima sama dia men. Galau parah lah para pangeran ini gara-gara memperebutkan si Dayang Sumbi itu. Jadi zaman dulu tuh orang tuh kalau memperebutkan itu perang men, galau. Orang tuh galau tuh perang, nggak kayak zaman sekarang galau malah update status gitu. Nah, karena Dayang Sumbi ini kan adalah seorang cewek, jadi dia kan resah kayak gitu kan. Banyak diperebutkan oleh para pangeran itu men. Nah, jadi si Dayang Sumbi ini pergilah dia untuk mengasingkan diri dari para playboy pangeran itu kan. Dia mengasingkan diri ke salah satu bukit dan dia ditemani oleh anjing, yaitu anjing mana? Anjing yang dikutuk tadi men. Yang dewa yang dikutuk, yang anjing yang bernama Si Tumang tadi. Si Tumang ini kan tadinya dewa yang dikutuk menjadi anjing dengan dewi yang dikutuk menjadi babi betina itu kan. Melainkan babi itu adalah mama dari si Dayang Sumbi itu men. Paham gak sih kalian? Ngerti gak sih? Kalau gak ngerti ya udahlah kita lanjutin aja ya. Jadi selama dia di bukit itu kan, dia pada saat itu dia lagi menenun. Nah, menenun, lagi asik-asiknya dia menenun, tiba-tiba jatuhlah kain itu ke bawah balai-balai gitu men. Lalu entah mengapa si Dayang Sumbi ini kayak mager gitu. Emang cewek itu kebanyakan mager ya kan. Lalu dia nggak mikir banyak gitu. Tiba-tiba dia melontarkan janji ataupun sumpah gitu men. Dia bilang siapa saja yang mengantarkan kainnya kembali, kalau dia laki-laki akan dijadikan suaminya, kalau dia perempuan akan dijadikan saudaranya men. Dan si Dayang Sumbi ini asal nyeplos aja men. Dah ngomong gitu udah tanpa mikir apa yang terjadi. Lalu yang mengagetkannya lagi, tiba-tiba Si Tumang ataupun si dewa yang dikutuk tadi jadi anjing tadi itu mendengar perkataan Dayang Sumbi tersebut. Terkejutlah si Dayang Sumbi itulah. Anjing pula yang bawa kainnya. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Dan karena dia sudah bersumpah tadi, dia harus tetap memegang janji yang sudah diucapkan dan harus mengawini si Tumang tersebut. Nah, setelah itu dia akan balik, dia akan ke istana ataupun ke kerajaan
itu men, dijumpainya bapaknya kan, diceritakan bapaknya kalau dia ini mau menikah dengan anjing Tumang itu men. Terkejutlah si bapaknya, mana mau bapaknya punya menantu anjingnya kan. Terus Dayang Sumbi ini bilang pada bapaknya tuh bahwa ini tuh sumpah dia tuh harus menjalankan sumpahnya itu mengawini anjing si Tumang tadi men. Ayahnya kan malu nih punya menantu kok anjing. Lalu diasingkan lagi si Dayang Sumbi ini ke hutan hidup bersama anjing tersebut men. Dan pada suatu hari ketika malam purnama tiba, si Tumang ini berubah menjadi wujud aslinya men, yaitu sebagai dewa yang ganteng itu. Terus mereka nih ngewe gitu kan. Jadi si Dayang Sumbi ini dia merasa seperti mimpi basah gitulah dengan pria tampan yang sesungguhnya itu suaminya sendiri. Dia merasakan kayak mimpi, padahal itu beneran nyata gitu loh. Dia merasa begitu karena setelah malam purnama itu si Tumang ini berubah balik dia jadi anjing. Padahal yang dianggap mimpi itu emang benar, itu wujud aslinya si Tumang, suaminya. Setelah orang ngewe tadi, buntinglah si Dayang Sumbi ini men. Hamil dia men. Singkat cerita dia hamil, lahirlah dia seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Nah, jadi Sangkuriang ini patuh betul dah sama mamanya. Ganteng juga ada. Sampai pada suatu saat mamanya nih pengen kali men makan hati rusa gitu kan. Disuruhlah si Sangkuriang nih untuk berburu rusa untuk mamanya. Pergilah dia sama si Tumang tadi, anjing tadi. Oh ya, jadi saat itu si Sangkuriang nih belum tahu men kalau si anjing itu adalah bapaknya sendiri. Nah, sampai di tengah hutan, udah capek dia kan nyari rusa nggak ada, binatang lain pun nggak ada. Tiba-tiba dia lihat ada seekor babi hutan. Siapa babi hutan itu? Ternyata babi hutan itu adalah dewi yang dikutuk tadi bersama si Tumang yang bernama Wayungyang. Neneknya Sangkuriang sebenarnya atau mamanya Dayang Sumbi. Nah, Sangkuriang ini langsung nyuruh si Tumang untuk ngejar anjing itu men. Oh, untuk ngejar si babi itu men. Tapi si Tumang anjing ini nggak mau dia. Ya iyalah dia nggak mau. Karena dia kan tahu kalau itu kan kawannya. Orang ini turun ke bumi ini untuk bertapa supaya mereka ini diberi ampunan menjadi wujud mereka asli kembali men. Marahlah si Sangkuriang ini. Dengan dia lagi pening, mau cari hewan lain pun nggak ada ya kan. Jadi Sangkuriang ini dia kesel sama si Tumang nih. Jadi dia menakutkan si Tumang itu dengan cara mengarahkan anak panah itu ke si Tumang, kayak dia mengacak-ngacak gitu ke arah si Tumang. Nah, tiba-tiba terlepas pula anak panahnya, kenalah si Tumang, matilah si Tumang nih. Nah, si Sangkuriang pun mulai panik dah. Lah, kena pula si Tumang ya kan dalam hati dia, karena bingung dia udah capek cari hewan lain nggak ada. Dia pun memutuskan untuk menyembelih si Tumang dan mengambil hatinya, karena tadi kan mamanya minta hati rusa, mungkin dalam dibawa pulang kan sama dia, dikasih mamanya, dimasak pula, dimakan pula sama mamanya kan, habis digoreng dimasak sama mamanya. Mamanya nggak tahu kalau itu adalah hati anjing si Tumang itu ataupun hati suaminya itu. Nah, pas lagi makan tiba-tiba kepikiranlah mamanya, kenapa si Tumang nggak ada sama si Sangkuriang ini. Tadi padahal si Tumang kan pergi sama anaknya Sangkuriang. Lalu Dayang Sumbi ini tanyalah pada Sangkuriang kan, tanya kemana si Tumang, kok nggak ada, kok nggak sama dia. Sangkuriang pun mencari alasan 1000 alasan agar tidak ketahuan men. Sampai akhirnya dia nggak tahu cari alasan, akhirnya pun dia ngaku dan mengatakan pada mamanya, "Mak, hati yang kau makan itulah hatinya si Tumang." Ngamuklah si Dayang Sumbi ini ya kan. Sangkuriang pun terheran, kok bisa mama aku marah kali gara-gara anjing itu. Wajar lah kalau Dayang Sumbi marah, itu kan hati suaminya gitu loh kan. Sangkuriangnya aja yang nggak tahu kalau itu bapaknya. Saking marahnya Dayang Sumbi kepada Sangkuriang ini, dipukullah Sangkuriang pakai centong yang untuk nasi itu ya kan, di kepalanya dipukul sampai menimbulkan bekas luka gitu. Karena trauma mungkin gara-gara kejadian itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan mamanya men. Habis itu Dayang Sumbi menyesal karena dia udah ngusir Sangkuriang itu atas perbuatan Dayang Sumbi ini. Karena menyesal atas perbuatannya, Dayang Sumbi ini pun mencarilah si Sangkuriang ini ke hutan, dipanggilnya namanya, memohon agar Sangkuriang ini balik lagi itu ke rumahnya kan. Tapi sangat disayangkan Sangkuriang ini udah pergi jauh gitu loh.
Dayang Sumbi ini pun merasa sedih dan memohon kepada Sang Yang Tunggal agar kelak dia dipertemukan kembali dengan anaknya Sang Kuryang. Dan semenjak itu Dayang Sumbi pun menjalankan tapa, men. Semenjak dia menjalankan tapa ini, dia hanya memakan daun, bukan daun, apa ya, sayuran mentah gitu, men. Jadi pada saat itu si Sang Kuryang ini kan pergi mengembara dia kan, dan dia ini banyak kali berguru sama petapa-petapa sakti, men. Seperti bukan mengembara kayak berkeliling dunia gitulah ibaratnya. Jadi setelah bertahun-tahun Sang Kuryang ini pergi, Sang Kuryang ini tumbuh menjadi laki-laki yang sangat kuat, men. Kuat, perkasa, ganteng pula dia, kekar gitu, men. Jadi selama dia berkeliling itu, dia kan berkeliling terus sampai dia nggak sadar bahwa saat itu dia udah kembali ke tempat asalnya sendiri, men. Nah, dia nggak sadar itu dia udah kembali ke tempat asalnya itu kan. Dan betulan, men, dia ketemu kembali sama mamanya Dayang Sumbi, tapi dia tidak menyadari bahwa itu mamanya sendiri, karena kan Dayang Sumbi ini seperti yang aku ceritakan sebelumnya, dia kan betapa cuma makan daun-daun, tumbuhan-tumbuhan, sayuran-sayuran hidup itu kan, sayuran mentah itu kan. Jadi Dayang Sumbi ini bisa kita bilang awet muda gitulah, dan masih cantik gitu kan. Dayang Sumbi sama juga, men. Dia nggak tahu kalau laki-laki ganteng kekar itu anaknya sendiri yang dia cari selama ini hilang. Karena si Sang Kuryang ini perubahan fisiknya jauh kali memang. Terus sampai mamanya nggak kenal lagi sama dia karena dia udah berubah, mungkin udah tinggi, kekar, ganteng, besar gitu kan. Setelah orang ini bertemu, orang ini bisa dibilang kayak PDKT gitu, seperti kalau zaman sekarang PDKT ataupun udah pacaran lah gitu kan. Nah, berkasih mesra lah orang ini, men kan. Dan pada suatu hari lagi asik-asik orang ini berkasih berpacaran, si Dayang Sumbi ini lagi nyisir rambutnya Sang Kuryang, ditengoklah di kepalanya ada bekas luka, bekas pukulan gitu, men, di kepalanya. Nah, pada saat itu Dayang Sumbi langsung dejavu, dah kayak flashback kembali kan. Wah, ini jangan-jangan bekas pukulan aku dulu nih, yang pukul anakku dulu kan. Ingatlah Dayang Sumbi kan, langsung terkejutlah si Dayang Sumbi itu kan. Nah, langsung dibilangnya pada Sang Kuryang, kau tuh Sang Kuryang anakku, woi. Lalu setelah mendengar ungkapan dari Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun perlahan mengingat kembali, men. Dia flashback. Tiba-tiba dia berpikir mungkin kan, anjing beneran ini ibuku, men. Tapi saking bucinnya si Sang Kuryang ini, dia memaksa untuk menikahi Dayang Sumbi ibunya sendiri. Tapi Dayang Sumbi ini menolaknya dengan berbagai cara, sampai akhirnya Dayang Sumbi ini nggak sanggup pikir lagi gitu loh. Dayang Sumbi pun menantang Sang Kuryang dengan syarat pinangan yang nggak masuk akal secara manusia, men, nggak masuk logika gitu loh. Ditantangnya Sang Kuryang, Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang ini membuat sebuah perahu dan sebuah danau dalam waktu semalam aja, men, sebelum matahari terbit gitu, sebelum matahari muncul. Saking bucinnya Sang Kuryang, dia pun mengiyakan tantangan dari ibunya sendiri, men, dari Dayang Sumbi tersebut. Jadi pada malam itu betulan lah, men, dia melakukan tantangan dari Dayang Sumbi tersebut, men. Dia membuat itu, tapi karena dia sudah banyak belajar ilmu, dia pun pintar, men, meminta bantuan para guryang ataupun makhluk halus untuk bisa membantu dia menyelesaikan itu, karena dia pikir mungkin ini nggak masuk logika nih kalau manusia yang ngerjain, ya kan. Dan emang betul malam itu emang hampir siap dibuat oleh Sang Kuryang nih, men. Dan Dayang Sumbi pun dia kan menyadari juga, wah ini nggak mungkin ini Sang Kuryang bisa membuat nih. Dayang Sumbi pun menyadari bahwa Sang Kuryang ini meminta bantuan para makhluk-makhluk halus tersebut, men. Nah, setelah Dayang Sumbi menyadari, dia pun nggak tinggal diam gitu loh. Dayang Sumbi pun memohon kepada Sang Yang Tunggal agar pekerjaan Sang Kuryang ini tidak terlaksanakan, men. Karena Dayang Sumbi ini cerdas, dia pun membentangkan kain boleh rang-rang kalau nggak salah aku kan, di atas sebuah bukit di bagian timur, men. Sehingga kain itu tampak bercahaya gitu loh, seperti mau terbit matahari gitu. Dan tidak sampai segitu aja, men. Dayang Sumbi ini pun dia memukul alus-kelusung berulang-ulang kali, men, biar seakan-akan kayak orang menumbuk padi gitu. Karena
itu adalah salah satu kegiatan orang-orang di pagi hari gitu. Terus gara-gara kelakuan Dayang Sumbi ini, para guriang tersebut, para makhluk halus kawannya Sang Kuryang ini, itu pun mereka pun langsung panik gitu men. Kayak mana nggak panik? Orang ini panik lah karena ini mungkin udah mau terbit matahari, udah mau fajar gitu kan. Karena orang ini panik dan takut men, lalu satu persatu mereka tuh langsung pergi dan menghilang begitu saja, meninggalkan Sang Kuryang di situ men. Dan pembuatan perahu itu pun men tidak terselesaikan karena kelakuannya Dayang Sumbi. Karena tidak memenuhi syarat dari Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun marah dan mengamuk dia. Dan akhirnya Sang Kuryang pun menendang perahu yang tidak siap itu men ke arah utara dan jatuh menangkup men. Itulah makanya jadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah disitulah asalnya. Dan pada saat itu Sang Kuryang pun tidak tinggal diam dia. Dia pun terus mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun lari dari sang anak yang sudah bucin habis tergila-gila padanya. Dan setelah berhasil kabur, Dayang Sumbi pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar bisa menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya Dayang Sumbi berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sampai Sang Kuryang pun tidak bisa menemukannya lagi men. Jadi Sang Kuryang nih galau lah men, kita bilang kan galau dia kan. Dan dia melanjutkan perjalanannya kembali men. Sampai pada akhirnya katanya Sang Kuryang ini sampai di salah satu tempat yang disebut Ujung Berung, entah Ujung Berung kalau nggak salah kan. Dia pun menghilang ke alam gaib men. Nah gitulah kira-kira kisah cerita cinta terlarang Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi mamanya sendiri men. Sampai terciptakan tempat Gunung Tangkuban Perahu. Dari sini kita bisa melihat betapa bucinnya orang Indonesia men. Dari dulu emang orang Indonesia ini udah bucin total men, bucin parah. Sampai mamaknya sendiri gitu jadi mau dinikahin kan udah gila gitu kan. Oke men, mungkin ceritaku tidak terlalu detail ya karena udah aku singkat sesingkat-singkatnya agar video ini singkat gitu loh, tidak terlalu panjang gitu loh kan. Mungkin yang aku ceritakan ada sedikit yang meleset ataupun tidak sesuai. Kadang di antara kalian ada yang lebih tahu tentang cerita Sang Kuryang ini, bisa kalian koreksi di bawah kolom komentar ya guys. Oke, cukup segini aja dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan tekan tombol subscribe jika kalian ingin mendukung channel ini. Dan silahkan tekan tombol like jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.